dan perkembangan itu sendiri. Nah, kalian pasti sudah ingat kan pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel pada suatu makhluk hidup, sehingga tumbuhan yang tadinya hanya 5 cm menjadi 10 cm. Itu pertumbuhan. Lalu sekarang perkembangan. Kalau perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Kalau di tumbuhan contohnya itu ketika tumbuhan menghasilkan yang namanya buah. Nah, kalau tumbuhan udah berbuah berarti menandakan dia udah matang fungsi organnya. Fungsi organ kelaminnya, sehingga bisa menghasilkan buah yang sering kalian makan. Itu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan belajar konsep tersebut pada tumbuhan, di mana tadi tumbuhan itu akan tumbuh dari mulai yang namanya biji kan. Kalian nanam biji terus tiba-tiba jadi pohon berawal dari biji dulu. Nah, kalau dari biji itu ada namanya proses perkecambahan. Jadi dari biji nanti terjadi proses perkecambahan. Kemudian setelah tercambah, nanti biji itu setelah akan tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa itu perkecambahan. Jadi perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu dormansi biji? Jadi masa dormansi biji adalah masa inaktif dan biji jadi biji yang kalian tanam sebelum kalian kasih air itu dalam keadaan inaktif atau dalam keadaan dormansi. Baiklah, saya akan menggambar dulu proses perkecambahan. Yang pertama, ada biji nih, kemudian si biji ini akan melalui proses yang namanya imbibisi. Lalu biji itu ketika kalian nanam di tanah, kalian kasih air. Di sini ada air tetesan air. Nah, ketika air masuk ke dalam biji, itulah yang disebut dengan imbibisi. Yang disebut dengan proses imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Ini air masuk ke dalam biji yang disebut dengan imbibisi. Setelah terjadi imbibisi, air udah masuk nih. Terus air itu akan membuat hormon giberellin.
yang ada dalam biji itu. Yang ada dalam biji itu aktif. Giberellin itu apa? Jadi giberellin itu adalah hormon yang berperan dalam proses kecambahan. Jadi dengan adanya air yang masuk ini akan hormon giberellin. Lalu setelah giberellin itu aktif, giberellin juga akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Ini dia, akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Seperti kemudian lipase serta amilase. Nah, semuanya akan menjadi aktif dengan adanya hormon giberellin. Lalu setelah aktif nanti gimana? Setelah aktif nanti si enzim ini akan memecah cadangan makanan. Memecah menjadi cadangan makanan yang ada pada biji. Di sini cadangan makanan, terus makanan, terus dipecah. Kemudian setelah cadangan makanan itu diproses dengan dipecah, otomatis akan membentuk yang namanya energi. Nah, energi itulah yang akan membuat biji menjadi berkecambah. Yang tadinya cuma buat nih, nanti kan akan berkecambah seperti ini. Nah, ingat ya, proses perkecambahan dimulai dari biji yang dorman, kemudian air masuk secara inhibisi, lalu air akan mengaktifkan hormon giberellin. Lalu hormon giberellin akan mengaktifkan enzim hidrolisis seperti di protase, lipase, amilase. Memecah cadangan makanan sehingga biji itu bisa berkecambah. Berdasarkan tipe perkecambahannya, biji dibagi menjadi 2. Tipe perkecambahan. Terbagi atas 2. Yaitu hipogel. Terus yang kedua, epigel.
hipogel itu kotiledonnya di samping bijinya ini akan tetap tinggal di dalam tanah. Hipogel itu kotiledonnya tetap di dalam tanah. Kita bisa lihat pada gambar ini, kotiledonnya berada di bawah tanah. Contohnya pada biji jagung, padi, dan kacang kapri. Sedangkan epigel kebalikan dari si hipogel di atas tanah. Contohnya pada tanaman kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Jadi setelah berpikir akan mengalami pertumbuhan. Perlu kalian tahu bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, lalu bedanya apa? Jadi kalau pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi bertambah panjang dan tinggi. Jadi akar dan batang menjadi bertambah panjang. Itu disebut pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Apa sih meristem apikal itu? Jadi meristem apikal itu jaringan meristem yang selalu membelah. Letaknya di ujung akar. Sehingga kalau misal meristem apikal di ujung-ujung, berarti pertumbuhan primer terjadinya di ujung. Contohnya ujung akar. Contohnya seperti ini ya. Di ujung-ujung di sini, meristem apikal terletak di sini, di ujung-ujung akar. Jadi di ujung akar terdapat yang namanya zona pembelahan. Jadi di ujung akar ini terdapat zona pembelahan. Di sini terdapat zona pembelahan. Namanya pembelahan sel. Jadi sel-sel yang ada di daerah itu selalu membelah, yang tadinya 1 sel, 2 sel, 4 sel, dan 8 sel, membelah setelah dari zona pembelahan. Kita lihat atasnya. Di atasnya itu ada yang namanya zona pembayangan. Di sini ada terletak zona pembayangan. Atau elingasi, zona pembayangan. Jadi sel-sel yang sudah membelah tadi itu akan menyebabkan si akar itu bertambah panjang. Ada di daerah pembayangan di situ. Nah, kemudian kalau di atasnya itu ada zona diferensiasi. Ini ada terdapat zona diferensiasi. Bisa kita lihat pada gambar ini. Zona diferensiasi.
di mana sel-sel yang sudah berubah menjadi sel-sel yang berbeda. Yang tadinya hanya membelah saja, yang tadinya hanya panjang saja, itu sudah jelas nasibnya jadi apa. Sel-sel tersebut ada yang menjadi epidermis, ada yang menjadi jaringan korteks, disebut jaringan yang menyusun tumbuhan. Jadi ingat ya, kalau yang di bawah cuma membelah, yang di sini hanya cuma membelah. Di sini hanya membelah. Kemudian hasil pembelahannya itu akan mengakibatkan pemanjangan pada zona pemanjangan atau pada zona elongasi. Kemudian ada juga didiferensiasi. Sel menjadi jaringan yang baru seperti itu pertumbuhan primer pada ujung akar. Nah, tadi pertumbuhan ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Sekarang pertumbuhan sekunder. Tumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu menyebabkan tumbuhan itu menjadi lebar, menjadi besar. Akar bertambah besar. Pertumbuhan sekunder itu berarti akan menyebabkan akar dan pematangan menjadi besar. Nah, kalau primer ada sebabnya juga nih, gara-gara aktivitas meristem apica. Tadi pertumbuhan primer itu diakibatkan oleh meristem apica. Sedangkan pertumbuhan sekunder diakibatkan oleh aktivitas kambium. Jadi suatu batang itu ada jaringan floem, kemudian ada kambium, lalu ada xilem. Seperti ini ya teman-teman gambarnya. Floem. Kambium. Terus ada xilem. Kambium yang ada pada batang itu nantinya membelah membentuk yang floem sekunder dan xilem sekunder. Kemudian hasil pembelahan ini yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan si batang ini itu jadi besar. Jadi lingkaran tahun itu akan menyebabkan sebatang itu menjadi besar karena adanya aktivitas kambium, Ingat ya, kalau pertumbuhan primer itu menjadi panjang karena meristem apica, sedangkan pada pertumbuhan sekunder menjadi besar karena adanya aktivitas kambium. Dan tumbuhan itu tadi misal jadi dari bawah jadi tumbuhan segini, kemudian terjadi nih namanya perkembangan. Yang ketiga, perkembangan. Dimana ketika tumbuhan itu sudah matang, sel-sel kelaminnya itu akan menghasilkan yang namanya bunga. Tumbuhan akan berbunga. Tumbuhan kalian berbunga, bukan? Nah, kalau berbunga berarti itu sudah matang sel kelamin. Kemudian akan menghasilkan yang namanya buah. Ini contohnya saja ya, akan menghasilkan buah.
itulah yang namanya perkembangan pada tumbuhan. Jadi ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan lalu menjadi pertumbuhan dan perkembangan. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.